pelaku maksiat. Dia ini berjalan bil qarafah, melewati pekuburan allati ana fiha, yang di situ aku dikuburkan. Jadi ada pelaku maksiat itu berjalan, dia lewat kuburan yang di situlah aku juga dikuburkan di pemakaman tersebut. Fanadhara ila kubur, ternyata si pelaku maksiat ini, pendosa ini, dia melihat kubur itu, berhenti dia perhatikan kubur itu. Nah, ketika dia melihat kubur itu, watafakkara fil ba'thi wal nusyur, muncul di pikiran dia, benar dia kebayang akan hari kebangkitan. Kepikiran oleh dia bagaimana nanti Allah membangkitkan hamba-hambanya, dikembalikan lagi dengan jasad yang utuh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ketika dia merenung seperti itu, melihat kubur, kemudian dia membayangkan atau merenungkan alam akhirat, waktu terakhir mautan, akhirnya dia mengambil belajar dengan orang-orang yang sudah meninggal itu. Artinya dia mulai ada kesadaran. Saking sadarnya dia membayangkan bagaimana dahsyatnya kehidupan di alam kubur, kemudian dibangkitkan, bagaimana diminta pertanggungjawaban di akhirat. Falaka ala zillati, maka si pendosa tadi menangis karena atas dosa-dosa yang telah dilakukan dia. Wala di ma'ala khati'atihi, dan menyesal atas seluruh kesalahan dia. Menangis dan menyesal dia. Jadi memang kata para ulama, kita dianjurkan untuk ingat mati, tapi ingatnya itu memang zikrul i'tibar. Mengingat mati tidak sekedar ingat, tetapi ingat dibarengi dengan sambil merenung, sambil dirasakan. Bukan hanya ingat mati hari ini, ingatlah. Kalau sekadar itu saja itu tidak berfaedah. Dia artinya mengingat mati yang disabdakan Nabi adalah orang paling cerdas yang banyak ingat mati itu. Mereka ingat mati di sambil direnungi, dibayangkan apa lanjutan kehidupan selepas kematian, apa yang telah dipersiapkan untuk menyambut kematian. Nah, maka baru nanti akan ada efek kesan yang didapat dari mengingat kematian. Maka wataba ila Allah, selepas dia menangis menyesal si pendosa itu, langsung dia bertobat kepada Allah, wa aqada taubah ala an la yauda, dan dia berjanji bertobat untuk tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi dia sudah menyempurnakan rukun-rukunnya taubat, menangis, menyesali dosa yang telah lalu, istighfar, mohon ampun pada Allah, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Tiga ini, ya, di samping dia menyesal sehingga sampai menangis, kenapa dulu saya melakukan itu? Alangkah hinanya perbuatan itu, alangkah malunya sekiranya nanti diperlihatkan oleh Allah perbuatan saya itu di hadapan seluruh makhluk. Jadi dia menyesal, membayangkan keadaan yang begitu mengerikan nanti, efek daripada dosa yang dilakukannya. Akhirnya dia menyesal. Jadi harus ada penyesalan. Kalau tobat yang sungguh-sungguh itu memang ada penyesalan, dan cukup dimaksud tobat tapi tidak menyesal. Dia harus ada merasa bersalah. Nah, menyesal itu kan artinya dia merasa bersalah. Makanya ungkapan doa Nabi Adam yang diajarkan Allah melalui Jibril sehingga tobatnya diterima itu, ungkapan pertamanya apa? Rabbana zalamna anfusana, penyesalan, pengakuan bahwasanya telah berbuat salah. Jadi itu ungkapan penyesalan, merasa bahwasanya perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan. Akhirnya dia menganggap dirinya zalim, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Jadi ada ungkapan penyesalan dulu, ungkapan penyesalan. Nah, kemudian bertobat, mohon ampun pada Allah. Sudah menyesal, minta ampun pada Allah. Kemudian beriktikad, berjanji untuk tidak akan kembali lagi. Jadi sudah dipenuhi tiga syarat tobat itu. Fafarihat bitaubatihi malaikatus sama, maka para malaikat yang ada di langit bergembira, bersukacita dengan tobatnya si pendosa itu. Jadi kalau ada orang pelaku maksiat atau pendosa, dia bertobat, penduduk langit itu ikut gembira, ikut bahagia, senang. Nah, yang kecewanya apa? Yang kecewa iblis. Yang kecewa iblis karena gagal. Upayanya gagal untuk memasukkan orang ini ke dalam neraka bersama-sama dia. Nah, makanya kata para ulama, ketika orang melakukan maksiat, jangan pernah terbesit untuk berputus asa memohon ampun kepada Allah, walaupun jatuh bangun melakukan tobat kepada Allah. Jangan
Jangan berhenti, karena kapan berhenti, disitulah iblis mengibarkan bendera kemenangan. Karena memang itu cita-cita dia. Ketika orang dia berhenti dari tobat, artinya dia nggak akan minta ampun. Ketika dia minta ampun, mati dalam keadaan belum diampuni, bareng-bareng sama iblis. Tercapai cita-cita iblis bersama di dalam neraka. Maka kata para ulama seperti itu, sebagaimana iblis tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka, maka kita pun berdosa tidak boleh berhenti untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai hilangnya nyawa. Walaupun mungkin jatuh bangun, sudah pengen betul ini untuk jadi orang baik, ternyata qadarullah jatuh lagi. Ya sudah, balik lagi. Jangan beranggapan sampai ada dugaan memang saya ini mungkin jatahnya memang jatah neraka. Itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya berputus asa dari rahmat Allah. Dosa itu sudahlah besar, dosa itu adalah buruk, maka berputus asa dari rahmat Allah untuk diampuni dosa dia itu jauh lebih buruk, lebih besar dosanya. Itu merasa beranggapan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Maka para malaikat bergembira dengan tobatnya itu karena si anak perempuan tadi. Summa innahu lamma taba wa 'alima Allah sidqa niyatihi. Kemudian ketika dia telah taubat dan Allah tahu memang dia itu niatnya benar, tobatnya itu tulus. Jadi kalau untuk urusan taubat nasuha dan tidak itu orang lain tidak bisa nilai. Yang bisa nilai sesungguhnya hanya Allah. Betul dan hatinya itu tulus untuk taubat. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain hanya bisa mengira-ngira saja. Tapi sungguh-sungguh tidaknya seseorang bertobat pada Allah hanya Allah mengetahui ketulusan dia. Maka Allah mengetahui bagaimana ketulusan dia si pendosa yang bertobat tadi. Kalau asyai'an minal Qur'an, nah ketika masih di dekat kubur itu, dia tobatnya di situ juga. Berjalan melewati kuburan, di situ ada aku, kata anak perempuan itu. Kemudian merenungi kehidupan akhirat, tobat, nangis, langsung dia baca Quran di dekat kubur itu. Dia baca Quran. Qara'a asyai'an minal Qur'an, dia membaca Quran, wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 marrat. Sudah baca Quran, dia berselawat. Mengucapkan salawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Summa shalla al-hadiyata asyaratan. Kemudian sudah 10 kali, lanjut lagi tambah 1. Jadi 11. Jadi dia selepas baca Quran, kemudian selawat 10 kali, lanjut lagi selawat yang ke-11. Wa ahda tawabaha, dan menghadiahkan selawat yang ke-11. Kan 10 tadi itu dia. Kemudian summa shalla al-hadiyata asyar, membaca lagi selawat yang ke-11. Yang pahala yang ke-11 itu, selawat yang 1 tadi, yang tambahan yang dari 10 itu, dia hadiahkan pahalanya di akhir korofat untuk penghuni kubur yang di situ. Dihadiahkan pahalanya. Ya Allah, seperti kita lah, kita baca doa kirim pahala itu. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qaradnahu. Ya Allah, terima, sudah kau terima ini bacaan kami, terimalah wirid-wirid kami, istighfar, selawat, tahlil kami, tasbih kami. Kemudian wa awsil, dan kirimkanlah ya Allah thawaba, pahala apa yang kami baca, baik itu Quran, baik itu tahlil, tasbih, kirimkan kepada simpulan-simpulan. Maka dia gitu juga. Ya Allah, ini tadi dia baca Quran, kemudian dia selawat 10 kali, selawat ke-11, pahala yang ke-11 itu dihadiahkan ke penduduk kubur itu. Faqassala thawabaha alaina, maka dia telah membagikan pahala selawat itu kepada kami. Fa asabani min dzalika juz'un, aku pun mendapat bagiannya. Kata si anak perempuan tadi, karena dia telah membagikan pahala selawat dia kepada ahli kubur, maka bagian daripada pembagian pahala itu aku mendapatkannya. Dengan itulah mawafar Allah huli wa hasala minal khair bima taraina. Maka sebab daripada pahala selawat yang dikirimkan dia itulah menjadikan Allah mengampuni saya dan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kau lihat dalam diriku. Jadi bayangkan, pahala mengirim salawat untuk ahli kubur bisa memberikan kemanfaatan ahli kubur, diampuni dosanya, diangkat azabnya di
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini, dari cerita ini menunjukkan bahwasanya sholawat itu amalan yang luar biasa. Ini satu. Yang kedua, bahwasanya menunjukkan kirim pahala itu sampai. Kirim pahala itu sampai. Nah, sampai ya. Maka kalau kita melewati kuburan yang pindah banyak. Nah, lewat situ sehingga kirimkan dulu pahala. Baik itu baca Quran, qul huwallahu 3 kali, la anzalna, atau salawat. Ya Allah, ini pahala yang membaca Quran ataupun salawat yang membaca ini kirimkan untuk seluruh ahli kubur di sini. Maka itu dapat kemanfaatannya. Disitulah bentuk saling tolong-menolongnya orang beriman. Dan hanya ketika semasa hidup, ketika saudaranya sudah meninggal, dia masih ada peduli untuk menolong saudaranya. Barulah namanya persaudaraan yang diikat dengan la ilaha illallah yang sesungguhnya. Persaudaraan tidak sebatas hanya di dunia, tapi ketika saudaranya ada balik ke akhirat, dia tetap melanjutkan hubungan persaudaraan dengan baik. Caranya dibantu dengan kirimkan amanah. Apalagi ada dalam satu riwayat dalam kitab Taqiyul Qaul, kalau membaca ini, dan itu bisa kembali keutamanya kepada yang membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat ini dalam satu riwayat, dikirimkan pahalanya kepada ahli kubur, maka orang yang tadi yang membaca itu dia mendapatkan pahala sejumlah banyaknya ahli kubur di dalam penguburan itu. Kalau ada 10.000, berarti 10.000 pahala dikirim ke dia. Nah, kalau dibagi itu puluhan ribu. Nah, 70-an ribu itu dari sahabat saja. Belum lagi yang tambahan-tambahan yang orang-orang yang di makam barzah. Jadi kalau siapa itu baca itu, maka seluruh jumlah penduduk kubur yang ada di dalam kubur itu diberikan catatan pahala untuk yang membaca kalimat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan sedikit daripada wirid selepas salat itu, yaitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Itu tambahan. Kalau kita sudah sembahyangkan hanya sebatas la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, nasub wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia redaksi yang diajarkan Nabi itu kalimatnya adalah dengan tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Nah, ada tambahan itu ya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Jadi kalau tengok kuburan, lewat kuburan kan banyak kuburan di tepi ini pemakaman dekat-dekat jalan. Baca itu. Jangan lewatkan kesempatan untuk dapatkan kebaikan. Jadi kalimat ini luar biasa Bapak Ibu. Kalimat ini bisa dipakai untuk masuk di pekuburan, melewati pekuburan. Bahkan inilah juga kalimat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, siapa baca di setiap masuk pasar. Kalau dalam riwayat itu yang ini membaca ini, kalimat ini masuk pasar, itu lebih dahsyat lagi. Man dakhala suq, ini riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang masuk pasar, kata baginda Nabi, sudah masuk pasar, baca kalimat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfi hasanah wa baha'anhu alfi sayyi'ah wa rufi'a lahu alfi darajah. 3 yang didapat kata Nabi. Pertama, dicatat pahala 1 juta kebaikan untuk dia. Alfi itu 1000 kan kalau nolnya 3 juta. Kalau alfun itu 1000, tapi kalau alfin sejuta artinya. Itu di bahasa hadis itu alfi berarti sejuta. Di samping diberikan catatan pahala 1 juta kebaikan, wa maha'anhu alfi sayyi'ah, dihapus 1 juta kesalahan. Tentunya kesalahan dosa kecil, bukan dosa besar. Diangkat 1 juta derajat. Nah, ini lewat sana kan banyak masalah, mana masalah. Setiap masuk baca, dan di situ yang disyaratkan harus belajar. Yang penting masuk pasar bahasanya itu. Yang penting masuk pasar. Maka alangkah ruginya kita kalau tidak kita amalkan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dapat kebaikan seperti itu. Apa penyebabnya? Kok bisa seperti itu besarnya Bapak Ibu? Sebab kata para ulama alasannya karena pasar itu tempatnya orang lalai. Bahkan
pasar itulah justru merupakan tempatnya orang banyak melakukan kemungkaran. Seperti yang berbohong, berlaku curang dalam timbangan, sumpah palsu, macam-macam. Maka karena di situ tempat yang berpotensi banyak kemungkaran dilakukan, bahkan orang banyak lalai di saat itu. Kok dia sendiri ingat Allah, maka nilainya lebih. Karena bisa dalam kondisi banyak yang lalai, dia sendiri yang ingat. Kalau di masjid berzikir, itu memang suasananya masjid tempat berzikir, maka biasa orang berzikir di masjid itu memang sewajarnya, karena memang tempat untuk beribadah. Tapi kok di pasar bukan tempat ibadah. Pasar itu justru banyak yang lalai. Nah, dia kok ingat, maka disitulah menjadikan nilainya tinggi di situ. Kok bisa ingat di saat orang lain lalai? Kok bisa ingat di saat orang lain tidak ingat pada Allah? Makanya bahasanya sangat besar. Nah, akhirnya kata si anak tadi, Allah mengampuniku. Fa'lami, maka katakanlah wahai ibu, ya ummah, wahai ibu, anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat kepada Nabi itu nurun fil qabri, cahaya di dalam kubur. Jadi orang ahli salawat itu nanti kuburannya itu akan terang artinya, tidak akan gelap. Kata anak si wanita tadi, wahai ibu, ketahuilah, kami sudah mendapatkan manfaat daripada dahsyatnya pahala salawat yang dikirimkan kepada kami. Itu pahala kiriman. Gimana kalau dia yang ngamalkan salawat? Tentunya lebih lagi. Orang yang kirim pahala salawat saja, yang lain dapat kebaikan. Apalagi kalau dia yang sering bersalawat. Maka kata anaknya, wahai ibu, ketahuilah, salawat itu cahaya di dalam kubur. Kemudian juga wa takfirul lidzunub. Salawat itu bisa menghapus, membersihkan dosa-dosa. Wa rahmatul lil ahya'i wal amwat, menjadi rahmat baik bagi yang hidup maupun yang mati. Jadi salawat itu cahaya di dalam kubur, kemudian menghapus dosa dan bisa menjadi rahmat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dapat kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini seputar yang berkaitan dengan pasal dan mengenai bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, ada bagian berikutnya adalah babun fi dzikri suhufi, bab menerangkan tentang suhuf. Suhuf itu jamak dari sahifah. Sahifah itu lembaran. Jadi di sini ingin membahas tentang suhuf yang mana disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Ada nabi-nabi tertentu yang dia ini diberikan suhuf wahyu dari Allah, tapi sifatnya lembaran-lembaran, ya, dituangkan yang letakkan di lembaran-lembaran. Yang jelas ada nasnya dalam Quran itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Walaupun keterangan ulama ada Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, tapi kalau yang ada nas dalam Quran itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan itu disebutkan dalam surah An-Najm 1, di surah Al-A'la 1. Ya. Dalam surah An-Najm itu di ayat berapa itu? Ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Nah, apakah belum dijelaskan di dalam suhufnya Musa? Jadi Allah menyebutkan Musa itu, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu Nabi Musa diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebelum menerima Taurat, wahyu kitab Taurat itu beliau diberi suhuf dulu, suhuf lembaran wahyu juga. Nah, kemudian di surah Al-A'la juga, di surah Sabihis ayat terakhir, suhuf Ibrahim wa Musa, itu di dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Jadi dua nabi ini yang ada nas secara sharih dalam Quran yang mendapatkan suhuf. Walaupun nanti penjelasan ulama ada nabi yang lain, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Adam. Tapi kalau yang dalam Quran dua nabi ini. Maka di dalam kitab ini yang akan dibahas adalah suhufnya Nabi Musa. Apa saja kandungan muatan yang terdapat di dalam suhuf Musa itu. Babu fi dzikri suhufil allati nazala ala sayyidina Musa alaihissalam. Bab menerangkan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini akan menyebutkan apa saja yang di dalam kitab suhufnya Musa itu. As-sahifatul ula, sahifah atau lembaran yang pertama,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, syahidat nafsi li nafsi an la ilaha illa ana wahdi. Jiwaku, diriku bersaksi terhadap diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku. Ini di antara isi yang di dalam lembaran pertama suhufnya Musa. Zatku bersaksi atas diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Dan ini serasi dengan Quran surah Al-Imran. Biasa kita baca ketika subuh itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi di surah Al-Imran itu Allah menyebutkan tiga. Rasanya yang bersaksi siapa saja itu? Yang bersaksi Allah, syahidallah, kemudian malaikat, kemudian digabungkan dengan ahli ilmu. Jadi kalau kita mau baca dalam kitab-kitab ulama tentang keutamaan ahli ilmu, para ahli ulama itu termasuk ayat ini yang dinukilkan mereka. Kenapa? Kata mereka, bayangkan bagaimana Allah mensejajarkan, mengurutkan namanya malaikat kemudian ahli ilmu, menunjukkan ahli ilmu punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Yang bersaksi kepada Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikah, begitu pula para malaikat bersaksi. Kemudian begitu pula wa ulul ilmi, ahli ilmu. Kata Imam Al-Bagawi, siapa ahli ilmu itu? Yaitu ulama jami'il mu'minin. Ulamanya seluruh orang beriman. Hanya saja ada bedanya. Kalau syahidah persaksian Allah itu maksudnya adalah dipahami oleh ulama bukan ikrar, bukan ikrar, tapi maksudnya syahidah Allah bersaksi itu adalah bayyana, Allah menjelaskan, atau hakama, Allah menetapkan, atau bermakna aklama, Allah memberitahu. Jadi kalau syahidah Allah dalam ayat itu, syahidah bermakna Allah beritahu, Allah menetapkan, Allah menjelaskan. Tetapi kalau yang dimaksud bersaksi adalah para malaikat dan orang beriman, ahli ilmu, itu adalah ikrar, sebagai pengakuan mereka. Mereka berikrar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjut yang terdapat dalam suhuf Musa yang lembaran pertama, Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad itu adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Tentunya ini terjemahannya Bapak Ibu, bukan bahasa Arab seperti ini, karena Nabi Musa bukan bahasa Arab. Nabi Musa itu bahasanya bahasa Ibrani, tidak sama dengan bahasa Arab. Jadi ini terjemahan yang dinukilkan di dalam kitab suhufnya Musa itu. Nah, ketika dipindahkan ke bahasa Arab, bunyinya seperti itu. Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad itu hamba-Ku dan utusan-Ku. Bisa kita perhatikan, Muhammadun abdi wa rasuli, didahulukan abdul dulu. Ya, Muhammad itu hamba-Ku dan utusan-Ku, baru utusan-Ku. Ini satu isyarat juga bahwasanya memang makom yang tertinggi itu adalah makom ubudiyah, makam kehambaan. Buktinya Bapak Ibu, kata Syekh Wahab As-Suhaimi dalam tafsir Al-Munir itu menunjukkan kalau makom ubudiyah itu makom tertinggi. Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan istilah hamba di dalam surah Al-Isra dengan surah An-Najm. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi rasulihi tapi bi'abdihi. Maksud zat yang telah memperjalankan hamba-Nya, menunjukkan a'lal maqamat adalah maqamul ubudiyah. Makom paling tinggi itu adalah makom status sebagai seorang hamba. Surah An-Najm itu juga, ma'auha ila 'abdihi ma'auha. Maka Allah mewahyukan kepada hamba-Nya sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Jadi penyebutan abd itu diulang-ulang oleh Allah menunjukkan bahwasanya memang kedudukan paling tinggi, makom paling tinggi adalah makom status kehambaan, makom kehambaan. Hamba-Ku dan utusan-Ku. Lanjut lagi isi yang di dalam suhufnya Musa lembaran pertama, "Faman lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i wa lam yaqna bi 'ata'i falyaqul lahu rabban siwa'i." Ini sering kita baca juga. Yang pertama, apa kata Allah dalam suhufnya Musa itu? Man lam yarda bi qada'i. Siapa yang tidak ridha dengan qada', ketetapanku. Siapa yang tidak ridha dengan keputusan, itu orang yang
dan pasrah total dengan takdirnya Allah, dengan ketetapan Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ingin tahu bagaimana status kita di sisi Allah, bahwasanya kita ini ridho atau tidak, itu lihat bagaimana kondisi hati kita akan ridho dengan keputusan Allah. Kalau untuk urusan sebanyak itu tidak tahu kita apakah misi Allah diterima atau tidak. Puasa kita tidak tahu gitu, zikir kita tidak tahu gitu. Tapi ada tanda-tanda yang bisa diketahui. Kata Imam Al-Bushairi dalam kitab Al-Qisar Al-Bushairiyah itu, beliau bertanya kepada pamannya, wahai paman, bagaimana caranya aku mengetahui kalau Tuhanku itu ridho denganku? Bagaimana? Maka pamannya mengatakan, tidak bisa, kita tidak tahu bagaimana Allah itu apakah itu dan tidak. Maka beliau justru menjawab, Bapak Ibu, Imam Bushairi beliau mengatakan, aku mengetahui, alimtu, aku mengetahui bagaimana, kapan kalau Tuhan itu ridho kepadaku. Yaitu kata beliau, ketika di saat itu aku ridho, mata yakunu abdu radiyan. Maka beliau mengatakan, wajadtu qalbi idza wajadtu qalbi radiyan anillah alimtu annahu radin anni. Wahai paman, aku bisa mengetahui kapan Allah ridho kepadaku. Kapan itu? Idza wajadtu qalbi radiyan anillah alimtu annahu radin anni. Ketika hatiku merasa ridho dengan ketetapan Allah, lapang jiwaku, hatiku terhadap apapun yang ditetapkan Allah, alim Tuhan dan radin anni. Maka di saat itu aku yakin bahwasanya Allah pun ridho kepada saya. Jadi tolak ukurnya, tanda-tandanya qarinah, tanda-tanda kalau ingin tahu Allah ridho dan kita atau tidak, lihat hati kita. Sejauh apa hati kita ridho dengan ketetapan Allah. Berarti gampang Ustaz? Oh, tidak gampang Bapak. Tidak gampang Ibu. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ditanya, bagaimana caranya kalau menunjukkan dia itu adalah ridho dengan Allah? Maka kata beliau, jawabannya itu luar biasa. Ciri-ciri kalau memang dia itu ridho dengan Allah, idza sarratul musibah amma sarratul nikmat. Ketika dia merasa gembira dapat di musibah sebagaimana dia gembira ketika dapat nikmat. Itu tidak gampang tuh Bapak. Dapat duit 1 miliar, senangnya luar biasa. Maka diuji dengan putusnya kaki sama senang. Kan tidak mudah itu, tidak bisa dibuat-buat itu. Jadi makom ridho itu seperti itu. Ketika dia merasa senang, antara nikmat dan musibahku rasanya sama. Sebagaimana dia senang dapat nikmat, maka ketika diberi musibah dia pun senang. Seperti itu juga rasanya. Kalau manusia kan rata-rata kendak. Ketika dapat nikmat baru gembira, tapi dapat musibah beda rasanya tuh. Beda rasanya. Tapi kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ciri-ciri tanda kalau memang dia ridho dengan keputusan Allah, betul-betul pasrah total, apapun yang Allah tetapkan, dia merasa senang. Sebagaimana dia senang diberi nikmat, maka dia pun senang kalau dikasih musibah. Senang dikasih nikmat itu hal yang wajar, tapi kalau senang dikasih musibah itu yang tidak umum gitu. Jatuh dia di kendaraan, alhamdulillah, senang di hati. Itu udah gampang itu. Makanya tidak mudah untuk makom ridho ini, tidak mudah. Maka kata para ulama Imam Al-Ghazali, ini termasuk makom yang sangat tinggi, makom ridho. Makom ridho lebih tinggi daripada makom sabar, lebih tinggi pada makom syukur, lebih tinggi daripada makom sabar, daripada makom syukur. Ridho. Ya. Kalau sabar itu memang dia paksakan dirinya untuk menerima atas keperihan yang dia rasakan. Kalau bersyukur apalagi? Syukur itu karena sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Wajar-wajar saja dia senang. Tapi kalau ridho dengan batasan yang disebut oleh Rabi'ah Al-Adawiyah tadi, itu pernah itu. Merasa senang dapat musibah sebagaimana senangnya dia ketika dapat nikmat. Jadi dapat nikmat dikasih motor gratis dengan dapat musibah jatuh dari bangunan, sama rasanya, sama-sama gembira. Itu bukan gampang itu. Kalau dapat motor gratis bahagia, senang, syukuran banget.
ini dapat musibah syukuran. Jatuh dari pohon, ya syukuran itu duri apa nih? Ada jatuh dari pohon. Itu udah umum gitu. Kok bisa senang? Rito lapang hatinya. Dia merasakan hatinya belas, tidak ada sama sekali komplit. Tidak ada merasa ingkar. Tidak ada rasa jengkel sedikit pun ketika dapat musibah. Hatinya plong. Apapun yang dikatakan Tuhanku, itulah yang ku senang. Bukan apa yang ku senangi, tapi apa yang dia senangi. Tuhanku senangnya aku jatuh, maka aku ikut senang. Karena itu yang disenangi Tuhanku. Tuhanku senangnya aku jatuh, dia jatuh kali dia. Berarti dia senangnya aku jatuh, maka aku pun senang. Karena senangnya dia menjatuhkan aku. Maka aku senang, karena kesenangan dia adalah menjatuhkan aku. Jadi senangnya itu disebabkan oleh Allah. Mau yang kelihatannya baik, mau kelihatannya buruk, sama saja. Tidak ada beda begini. Nah, sandarannya itu apa yang mau dibuat Allah kesalahan. Suka-suka Allah. Nah, itu namanya makom itu. Kata Romeo Al-Adawi. Kemudian yang kedua, walam yasbir ala balai, kata Allah, siapa yang tidak sabar dengan musibah. Tidak sabar dengan musibah, dengan ujian. Ujian apa saja? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in yudil mu'min fa huwa musibah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu yang menyakiti, mengganggu orang beriman itu musibah. Jadi lagi berjalan terlepas sendal, susah hatinya, itu musibah. Nah, lagi naik motor, kemudian tiba-tiba kakinya kentuk kena jusnya tuh, akhirnya lepuh, itu musibah. Semua apa saja yang menyusahkan hati orang beriman itu musibah. Nah, di saat itulah kata beliau Nabi, ketika musibah itu disikapi dengan sabar, di saat itulah musibah menghapus dosa. Tapi kalau dia tidak sabar, gerutu dia, ngedumel, maka tidak bernilai sebagai penghapus dosa. Contoh sakit kan ujian dari Allah, karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa saja yang tidak menyenangkan orang beriman, itulah musibah. Sakit kan tidak ada orang senang, secara manusiawi orang tidak ada senang sakit. Maka sakit itu bisa sebenarnya sebagai penghapus dosa. Bukan bisa lagi, memang sakit itu sebenarnya penghapus dosa. Itu kata para ulama, kalau sakit tersebut diterima dengan lapang dada, dia bersabar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang Badui. Orang Badui itu kakek-kakek. Ketika Nabi datang menjenguk orang Badui itu, dia demam panas, cuma demam. Maka Nabi langsung ngomong, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini di antara kesunahan kalau jika orang sakit, ungkapannya itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Apa makna tahur? Bisa bermakna ada masalah aman, apa-apa ini. Atau tahur itu dari kata suci. Apa yang disucikan? Ini tahur di jami'i dzunubi. Ini dosa, kamu akan bersih sebab sakit yang kamu derita. Tidak apa-apa, sakit yang penting dosamu habis, artinya gitu. Tahur insyaallah. Jadi ini panas yang kamu rasakan ini bisa membersihkan dosa-dosamu. Nah, si kakek tadi dia justru menimpali jawabannya dengan sabda Nabi dengan kata-kata apa kata dia? Kalla. Dah. Bal humman yamur, bal humman tafur. Bal humman tafur. Ada syai'in kabir, usirul kubur. Ini demam ini. Demam yang menggelegak, yang menimpa kakek-kakek seperti saya ini, yang ngantarkan ke kubur. Panas ini. Jadi dia tidak mau diungkapkan seperti itu oleh Rasulullah sebagai bentuk penghibur. Tapi untuk menghibur hatinya supaya jangan bersedih hati, supaya sabar. Ini sakit yang diderita ini adalah penghapus dosa, pembersih dosa. Apa kata dia? Apa ada pembersih dosa? Ini panas ini, menggelegak. Dengan inilah kayaknya akan mengantarkan si kakek seperti saya ini ke kubur. Nabi langsung jawab, "Fana amidah." Ya sudah. Kalau demikian maka akan sesuai seperti akan kamu ucapkan. Karena kamu mengatakan itu tidak menjadi pembersih dosamu, maka dosamu tidak akan bersih sebab sakit ini. Artinya karena dia tidak sabar, bala ujian tersebut tidak menjadi penghapus dosa atas dirinya. Maka bala itu akan menjadi penghapus dosa kalau disikapi dengan salah. Wallahu a'lam bishawab. Coba ibu kaum muslimin dan muslimat dalam kalian bisa disebut bagian pada malam ini. Sebelumnya majelis ini mari kita berdua tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.